Ini saya ingin penegasan nih Pak Menteri. Jadi yang 2,3 juta itu, kemarin kami sama waktu di Palembang sama Pak Suharmen diskusi ya. Setelah diverifikasi kita kemarin ketemu angka 2,3 juta. Dan 2,3 juta itu sebenarnya sudah berjalan ya. Sekarang tinggal sisa kira-kira 1,7. Nah 1,7 ini. Nah pertanyaannya 1,7 ini data kan yang syaratnya itu kan tenaga honorer yang telah terdata dalam database BKN. Nah ini 2,3 juta ini memang sudah ada datanya masuk, sudah ya. Berarti kan tinggal dijalanin aja ya. Kemarin soalnya saya agak confused karena ternyata dari beberapa daerah katanya masih ada yang belum penuh formasinya. Yang 2,37 yang 1,7 udah ada namanya semua nih. Sudah ya. Sudah ini. Sudah by name by address. Berarti kan kita tinggal cari coba yang tadi ini. Slide terakhirnya Pak Menteri tadi. Ini. No. Yang tadi flow. Nah ini. Halaman 31. Nah ini. Berarti kan yang sisa 1,7 itu sudah bisa mengikuti proses jadi lowongan formasi itu tidak tinggal diangkat menjadi P3K per waktu, itu kan artinya kan? Ya. Silakan. Maaf, Pak. Yang 2,3 itu sudah masuk di dalam database PKN. Oke. Kemudian sudah dilakukan pengangkatan, sisanya tinggal 1,7. Nah itu belum diajukan formasi. Belum diajukan formasi? Sedang diajukan formasi. Jadi nanti setelah formasi ditetapkan, baru kita melakukan seleksi untuk yang 1,7. Jadi nama dulu masuk, sudah ada di BKN, baru formasinya diusulkan? Ya, betul Pak. Jadi nama itu diusulkan tidak berdasarkan formasi yang ada selama ini di tempatnya masing-masing berarti? Jadi nama itu dasarnya pendataan yang kemarin dilakukan oleh masing-masing instansi. Iya. Iya. Nah masing-masing instansi itu kan ngajukan nama kan harusnya pakai formasi dong? Kalau kok bisa beda nama dimasukin dengan formasi baru diusulkan tuh? Jadi pada saat pendataan itu di tahun 2021 itu ada surat Menpan untuk menyampaikan nama-nama yang ada dalam instansi masing-masing berdasarkan kriteria yang ada di dalam surat Menpan. Betul. Maka muncullah 2,3 juta. Ya. Ya. Tapi itu di luar formasi. Maksudnya di luar. Ya sekarang kan ditunggu formasi dari masing-masing kan untuk penempatannya. Yang 1,7 belum ada, sedang diajukan. Kalau yang kemarin yang sudah diangkat itu memang sudah ditetapkan formasi. Karena untuk pengangkatan itu syaratnya adalah penetapan formasi terlebih dahulu. Nah itu yang menurut saya, buat saya jadi confuse ini. Ya kan kok ada nama dulu baru kita nunggu formasi. Harusnya kan formasi dulu baru kita cari orangnya kan kira-kira begitu. Nah ini begini Pak. Di tempat saya, ya, ini di daerah pemilihan saya, ini ada yang lucu. Dia di sekretariat dewan di sebuah kota, ya, itu diajukan ada 20 orang, ya, tersisa 7 orang. 7 orang ini rata-rata di atas 10 sampai 16 tahun. Nah, yang masuk itu yang ada 2 tahun, ada yang 3 tahun, gitu. Nah begitu ditanya sama sekretaris dewannya, dicek ke stafnya bilang gampang aja, nyelip. Loh ini kan dengan sebuah kata nyelip, ini membunuh masa depan yang 7 orang ini, yang mungkin membunuh masa depan anak istrinya juga. Jawabnya simpel aja, nyelip. Gitu. Ya saya nggak tahu nyelip terselip sama apa gitu.
mungkin ada yang nyelipin yang lain kan, kira-kira begitu. Nah, artinya kalau misalnya, maksud saya begini, mungkin buat saya pertama aneh antara nama dulu dengan formasi, tapi dengan misalnya kita sedang menunggu formasi, kasus-kasus yang kayak gitu berarti bisa dikoreksi kan, yang nyelip-nyelip ini, ya kan? Kalau misalnya kita minta sekretariat Dewan DPRD sana itu untuk mengkoreksi yang 20 masukan yang 7 ini, itu berarti masih bisa, sekalipun yang 7 ini tidak masuk yang 2,3 juta itu. Gimana? Jadi yang kami sampaikan tadi, awalnya itu ada pendataan tenaga non-ASN yang harus masuk dalam database, itu paling akhir September 2021. Kemudian kita perpanjang sampai dengan 31 Desember 2021. Itu sudah by name, tempat unit kerja, dan sebagainya. Nah, sehingga pada saat itu proses kemudian kita melakukan pengangkatan. Ada yang diangkat melalui non-ASN itu menjadi ASN, ada yang melamar CPNS. Sehingga sisanya semuanya itu tinggal 1,7. Ya, yang nyelip tadi, kalau itu tidak ada di dalam database BKN, tentu tidak bisa kita tindak lanjutin. Iya, makanya kalau saya ngikutin jalan pikirannya Pak Kepala ini. Saya ikut juga waktu itu kan seleksi, Pak Menteri kirim surat, terkumpul 4,6, terus diseleksi 3,9, minta surat apa itu? Pertanggungjawaban SPTJM itu, ya kan? Kemudian ada sebagian yang tidak mau keluar SPTJM, terus diseleksi sampai 2,3. Nah, kalau menurut saya harusnya 2,3 itu, apalagi tadi by name, by address, dan unit kerja, berarti kan harusnya nggak usah pakai nunggu formasi lagi, langsung aja. Regulasinya memang harus ada penetapan formasi terlebih dahulu, kemudian baru kita melakukan seleksi dan pengangkatan. Jadi itu kita memenuhi risiko regulasi yang ada. Berarti kalau gitu, itu juga formalitas. Formasi itu diajukan sesuai dengan unit kerja yang tertampung di 2,3 juta itu. Nah, kalau kayak gitu nggak ada masalah dong soal waktu. Bisa sekali aja. Artinya kan kemarin informasi yang kami dapat agak susah diselesaikan 2,3 juta ini sampai akhir Desember 24 ini. Karena harus 1,7 itu nggak bisa dibuat satu kali seleksi, yang gitu. Nah, kalau hanya formalitas, kemudian cek administrasi saja, ya menurut saya sih nggak butuh waktu yang lama. Ini kita sisa masih ada 9 bulan lagi. Apalagi kalau yang tadi nama-nama itu nggak boleh masuk gitu misalnya, kan nggak perlu lagi ada bongkar pasang dan segala macam gitu. Artinya saya mau sampaikan nggak boleh lagi tidak selesai Desember 2024 ini, kira-kira gitu. Sama menterinya Bu Reska. Nomor 1, Komisi 2 DPR RI dan Kementerian Pan-RB menyepakati bahwa pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lainnya dilarang melakukan pengangkatan tenaga non-ASN sebagaimana amanat pasal 65 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang ASN. Setuju ya? 2. Komisi 2 DPR RI meminta kepada Kementerian Pan-RB dan BKN memberikan sanksi yang tegas kepada PPK yang masih melakukan pengangkatan tenaga non-ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Walaupun ini sanksinya belum diatur ya. Iya kan? Harusnya di PP nanti ini. Iya kan? Ada di PP ya? Oh, ya. Oke. Tapi ya paling tidak ini komitmen kita. Setuju Pak ya? Komisi 2 DPR RI mendukung Kementerian PNB untuk menyediakan alokasi formasi P3K yang disesuaikan dengan jumlah tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN sehingga penataan tenaga non-ASN dapat diselesaikan pada tahun 2024. Iya, 100%. Setuju ya? 4. Dalam rangka menyelesaikan pengangkatan tenaga non-ASN, Komisi 2 DPR RI mendorong Kementerian Pan-RB meningkatkan koordinasi dengan instansi pusat dan instansi daerah untuk segera mengusulkan formasi P3K tahun 2024 sesuai dengan jumlah tenaga non-ASN yang ada di setiap instansi. Setuju ya?
Tapi khusus untuk ini ya, boleh bisa nggak ya Kementerian Pan-RB atau BKN tuh jemput bola gitu. Ini kan nunggu-nunggu mereka kan nggak jelas nih. Nunggu-nunggu mereka ini kan sebetulnya karena tadi kan soal anggaran juga nih kan ya. Apa namanya, mau diparuh waktukan atau mau dipenuhwaktukan kan kira-kira gitu. Dikasih deadline aja, nanti takutnya nanti jadi alasan terus ini. Nanti nggak selesai-selesai. Catatan aja. Nomor 5, Komisi 2 DPR RI meminta BKN segera menyelesaikan proses penetapan nomor induk pegawai atau NIP P3K tahun 2021-2023, terutama bagi peserta yang merupakan tenaga honorer yang telah terdata dalam database BKN agar segera bekerja dan mendapatkan penghasilan. Ini yang tadi komitmen kita ya, segera NIP-nya. Ada komentar? Pimpinan, jadi kan kita sekarang verbal juga ya Pak Pimpinan ya. Jadi verbal itu memang kemarin ada beberapa yang sengaja dimasukkan oleh instansi, sebetulnya dia tidak memenuhi kriteria. Kriteria yang saya bacakan menurut SM Menpan tadi. Sehingga verbal itu nanti hasilnya ada yang tidak memenuhi kriteria. Nah, apakah yang tidak memenuhi kriteria juga akan kita angkat. Padahal sebetulnya mereka itu justru harusnya tidak dimasukkan gitu loh. Pada saat itu kan kita belum verbal. Tapi datanya namanya masuk dalam 2,3 juta? Masuk, iya. Masuk? Iya. Tapi kalau kita verbal hasilnya, mohon maaf, mungkin dia sebagai driver, sebagai pengaman dan sebagainya. Itu sengaja dimasukkan karena dari instansi itu yang penting masuk dulu. Sementara yang tertib, instansi yang tahu bahwa itu sebenarnya enggak, itu malah jadi enggak diangkat. Ini jadi masalah. Makanya yang nomor 3 tadi sebetulnya yang memenuhi kriteria dan yang lulus. Yang nomor 5? Termasuk nomor 3. Nomor 3? Ya. Nah yang terdata? Komisi mendukung Kementerian PAN untuk menyediakan, oh mohon maaf. Oh ya nomor 5, mohon maaf, nomor 5. Iya, nomor 5. Jadi ada tambahan yang memenuhi kriteria hasil verbal, verifikasi validasi. Kita kan sekarang melakukan verbal. Jadi mohon maaf, kalau kita pakai istilah itu kadang-kadang datanya itu, mohon maaf, data sampah masuk dulu gitu. Sementara sebetulnya dia tahu bahwa tidak memenuhi kriteria menurut SM Menpan RB. Ini sering kita jumpai. Bahkan ya. BPKP pun juga tadi yang saya sampaikan kadang-kadang tidak menemukan dokumen itu. Apakah ya, artinya dari sisa nama yang 1,7 ini sekarang kan masih bisa diganti namanya dong kalau gitu. Gantinya enggak, karena sudah ditutup di Desember 2021. Artinya ada kemungkinan dihilangkan, tidak jadi 1,7. Iya, betul. Ada kemungkinan gitu. Jadi kami khawatir ketika misalnya semua yang mohon maaf yang 3 jabatan itu diangkat, sementara itu tidak memenuhi kriteria, itu nanti bisa menimbulkan iri dari instansi lain yang dari awal memang dia tidak memasukkan. Itu yang kita khawatirkan. Nah, ini kasus baru ini. Ya kan, kalau misalnya dihilangkan, berarti kan kita tidak committed 2,3 juta. Padahal sebenarnya di luar yang 2,3 juta masih banyak juga yang ngantri gitu loh. Contoh yang kayak saya tadi bilang 7 orang itu, yang dimasukin itu yang umurnya baru 1 tahun 2 tahun, tapi yang udah belasan tahun, puluhan tahun nggak dimasukin. Mereka nggak bisa masuk karena sudah di close. Nah tiba-tiba formasinya jadi nggak sampai 1,7. Nah gimana nih? Izin Pak Ketua, waktu itu kan kalau kita buka lagi, ini nggak akan selesai. Bahkan melampaui periode kita kan gitu. Bisa 3 juta, bisa 4 juta, bahkan 5 juta. Maka sepakat di 2,3 juta. Tapi jika di tengah jalan memang ditemukan kekeliruannya fatal, misalnya driver tadi dimasukkan, ternyata ditemukan ini. Di verbal bertahap ini, yang secara kasat mata ini memang nggak bisa. Nah, jadi ini bisa di pending, tapi tidak bisa nambah baru. Karena kalau nambah baru, toh nanti kan akan ada, ya tugasnya Menpan berikutnya lah pimpinan di situ kan, nah tinggal beresin kira-kira gitu. Nah jadi ini urusannya banyak, memang ini
Bapak semakin duduk sama kita 3 hari, nanti Bapak semakin tahu masalahnya betapa semak belukar di daerah, input macam-macam yang asal masuk, data. Ini Pak Aminur Rahman pernah jadi wali kota. Yang penting saya nggak di demo, saya masukkan daftar. Padahal daftarnya jelas sampah ini kira-kira gitu. Nah, yang tadi ditemukan, oleh karena itu perlu ditambah di situ kira-kira. Jadi database PKN yang memenuhi kriteria dan lulus. Nah, sehingga nanti yang data sampah yang asal masukkan oleh kepala daerah tadi, yang kasat mata kelihatan sekali Pak Ketua, itu bisa di take down kira-kira gitu. Vervalnya BKN, verifikatornya sama BPKP. Kira-kira berapa persen itu yang ditemukan yang kayak begitu itu? Nyampe 5% nggak? Lo nggak, kan pengalaman kemarin yang 2,3 selesai 500 itu yang berarti udah clear tuh yang 500 itu sesuai. Nah dari 1,7 ini kan, atau sederhana gini, udah berapa kasus yang didapat? Izin Ketua. Karena ini susah, ini kan dibuat ada verifikasi lagi, ya kan? Padahal waktu itu kalau kita lihat skemanya itu kan udah langsung otomatis tuh. Ya kan, nggak ada ini kan berarti ada yang gugur. Oke lah, kasusnya kayak tadi misalnya. Nah itu kira-kira berapa persen? Karena nanti kalau misalnya kita nggak punya data yang pasti, ya ini buka lagi peluang untuk banyak cawe-cawe lagi nanti. Nih ada orang masuk lah, inilah segala macam kan gitu loh. Makanya saya tanya berapa besar. Dari sekarang ada berapa kasus yang kayak gitu? Di berapa daerah misalnya? Ada 10? Silakan Pak Suharto. Ya, mohon izin Pak Ketua. Kalau sampai penerimaan sampai dengan 2023, karena memang yang mendaftar itu sesuai dengan kualifikasinya, mereka kemudian sampai dengan 2023 belum ditemukan kasus itu. Tapi dari database yang masuk ke kami di dalam database BKN, itu ada jabatan-jabatan seperti pengemudi, kemudian ada pramubakti atau cleaning service yang juga kemudian dimasukkan oleh teman-teman di instansi. Nah jumlahnya ini mencapai hampir 20%-an, sekitar 20%-an. 20% dari total? Dari sekitar 1,7 dari sisanya itu. Banyak. Sangat banyak. Itu sebabnya kenapa kemudian kalau kita mengatakan bahwa yang dimasukkan ini adalah seluruhnya, berarti kita secara tidak langsung melegalkan yang namanya pramubakti, pengemudi, dan security itu boleh diangkat menjadi ASN. Artinya formasinya akan dibuka kembali. Padahal selama ini kan sudah ada kebijakan tidak membuka formasi untuk 3 jabatan itu. Itu Pak Ketua. Tambah Pak. Jadi tadi saya sampaikan, karena memang itu sebetulnya menurut SMN-nya kan tidak boleh ya Pak. Kan ada tadi kriterianya, ada 6 kriteria tadi. Nah kalau misalnya ini diangkat, saya khawatirnya instansi yang tertib, yang tahu bahwa itu tidak akan diangkat dan tidak masuk dalam database, ini juga menjadi kasihan Pak. Mereka yang tertib malah tidak diakomodir. Ini yang menjadi permasalahan kita Pak. Ya yang lebih kasihan lagi, kalau ada formasi hilang 340.000, yang ngantri jutaan lagi di luar nggak masuk gara-gara yang mengusulkannya salah. Kalau 20% kan 340 ribuan itu. Gitu. Nah sementara tadi itu ada 8.000, ada berapa ribu, tempat saya ada 7 orang, ya, yang nggak bisa masuk gara-gara kena kita close, tapi ternyata ada 340.000 yang terbuang formasinya gitu. Ini yang harus kita ini. Banyak loh itu Pak Menteri, 340.000 itu. Jadi bukan soal kasihan sama instansi yang tertib. Kita lebih kasihan sama ibu bapak yang ngantri nggak masuk. Karena sudah di close 2,3 juta. Padahal ya kita baru tahu nih sekarang. Ada 340.000 yang kemungkinan hilang tak terangkat.
Nah, di halaman 25 nih, saya enggak tahu nih, di halaman 25 itu ya. Di situ jadi proyeksi sisa non ASN yang belum diangkat tuh 1,784588. Ada bintangnya, keterangan. Data proyeksi sisa tenaga non ASN secara realisasi dapat lebih besar. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu sudah memprediksi akan lebih besar, bukan malah lebih kecil. Ini nih, karena satu, tidak semua formasi khusus terisi oleh peserta formasi khusus non ASN. Dua, belum semua peserta lulus seleksi tahun 2021 dan 2022 ditetapkan nomor induknya. Jadi kalau lihat dari halaman ini, sebenarnya pemerintah membuka peluang bisa nambah di luar 1,7. Tetap dalam 2,3 gitu. Nah, tapi faktanya sekarang ada kemungkinan hilang 340.000. Enggak, ini pertanggungjawaban kita saja, ya kan? Kita close, nggak boleh nambah 2,3 juta. Tapi ternyata ada yang formasi 2.340.000 yang kosong. Wah, ini harus kita bicarakan lagi nih Pak Menteri nih, gimana treatmentnya yang 340.000 ini? Mungkin begini, saya usulkan ya poin 5 ini tetap kita setujui ya. Jadi ini menunjukkan kenapa kita pakai tetap dengan kata yang telah terdata, itu komitmen kita. Nah, nanti kita tambahkan poin 6 ya. Poin 6-nya lagi disusun nih sekarang. Jadi terhadap misalnya temuan ya hasil verfak yang tidak sesuai dengan ini, maka kita harus bicara lagi nih kebijakannya mau bagaimana ini. Iya kan? Coba terhadap temuan hasil verifikasi faktual verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh BKN dan BPKP yang berpotensi kehilangan sekitar 20% dari 2,3 juta 1,7 ya, dari 1,7 formasi yang akan diangkat Komisi 2 DPR RI dan Menteri Pan RB ya, dan BKN. Jadi dannya satu aja, DPR RI, Menteri Pan RB dan BKN. Akan membahas lebih lanjut pada raker berikutnya.